Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah, malam yang berbahagia ini dan di tempat yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk bermajelis ilmu setelah kita mengambil libur yang panjang 1 tahun, dan alhamdulillah kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersemangat. Mudah-mudahan langkah kita menuju rumah Allah ini dan menuju majelis ilmu ini dicatat sebagai ibadah, dan kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para jamaah yang berbahagia, kita akan membaca dan mempelajari kitab Khulasatul Kalam ala Umdatil Ahkam, yang pembahasan ini adalah berkenaan dengan hadis-hadis ahkam, hadis-hadis yang berkenaan dengan hukum-hukum syar'i terkait ibadah dan muamalah, yang sumbernya adalah dari hadis-hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Dan kitab ini asalnya adalah kitab Umdatul Ahkam, sebuah kitab matan yang mengumpulkan hadis-hadis Sahih Bukhari dan Muslim yang dipilih oleh penulisnya, yaitu Syekh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi Ad-Dimashqi, Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala, yang dikenal dengan Abdul Ghani Al-Maqdisi. Beliau memilih hadis-hadis dari Bukhari dan Muslim, kemudian beliau kumpulkan dan beliau beri judul Umdatul Ahkam, pondasi-pondasi hukum. Hal ini dilakukan oleh banyak para ulama, seperti ulama yang datang setelahnya, yaitu kakeknya Ibnu Taimiyah, Abul Barakat Majduddin Ibnu Taimiyah. Beliau tulis juga kumpulan-kumpulan hadis tentang hukum yang diberi judul dengan Muntaqal Akhbar min Kalami Sayyidil Akhyar. Kemudian datang setelahnya lagi seperti Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau juga kumpulkan hadis-hadis bukan hanya dari Bukhari dan Muslim, tapi dari kitab-kitab yang lainnya. Dalam kitabnya yang beliau beri judul Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, ini di antara kitab-kitab yang membahas tentang fiqhul hadis, fikih yang diambil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama fikih, ulama hadis, mereka saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Ulama hadis butuh kepada ulama fikih untuk penjelasan-penjelasan hukum. Ulama fikih butuh kepada ulama hadis untuk mengetahui dalil-dalil yang sahih sebagai landasan hukum. Sehingga di dalam belajar fikih, para ulama menyebutkan ada 2 madrasah, ada 2 cara. Yang pertama adalah madrasah at-tamadhhub, madrasah fikih, yang caranya adalah mempelajari dari kitab-kitab madhab fikih. Kalau dia mengambil fikih Syafi'i, maka dia akan mempelajari kitab-kitab fikih Syafi'i mulai dari yang awal terus dilanjut. Dan biasanya kitab-kitab tersebut mencukupkan dengan matan,
kesimpulan-kesimpulan hukum yang dibawakan oleh penulisnya tanpa menyebutkan dalil. Karena itu untuk dihafal oleh pemula dan dipelajari. Adapun yang kedua, madrasah ahli hadis. Mereka mempelajari fikih dari jalur hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian hadis-hadis itu dihafal dan penjelasannya diambil dari para syurahul hadis, para pensyarah hadis. Nah, dua madrasah ini tidaklah berbenturan, sehingga semua madrasah ini ditempuh oleh para ulama. Ada yang menempuh dari jalur tamadzhub, belajar fikih dengan cara bermadhab. Ada yang mengambil cara dari madrasah ahli hadis, yaitu mempelajari hadis-hadis hukum. Ya. Dan ini tidak tercela. Yang ini tidak tercela, ini tidak tercela. Tapi yang tercela adalah ketika seorang fanatik dan ta'assub kepada madhab, padahal dalil telah datang kepadanya yang sahih. Itu yang tercela. Sehingga para ulama, dari ulama-ulama madhab sendiri, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, mereka semua adalah imam-imam madhab, dan mereka semua berpesan dan berwasiat, idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih datangnya dari Nabi, maka itu pendapatku, bukan pendapatku. Nah, ini yang harus dijadikan pedoman di dalam belajar fikih atau belajar apapun. Kalau sudah datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang lain minggir. Yang harus diambil dan diikuti adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, beliau dilahirkan pada tahun 541 Hijriah. Berarti kurang lebih 900 tahun yang lalu beliau dilahirkan. Ya. Kemudian beliau meninggal. Ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan tahun 543 Hijriah. Ada yang mengatakan tahun 544 Hijriah. Jadi beliau meninggal pada Qarnis Sadis, abad ke-6 Hijriah. Kita sekarang di abad berapa? Abad 15 Hijriah. 1444 berapa? 45. Maka kita masuk di abad 15 Hijriah. Beliau meninggal di abad ke-6 Hijriah. Jaraknya berapa berarti? Berapa abad jaraknya? 9 abad. Siapa yang tahu dari para penguasa zaman itu, dari para menteri zaman itu, dari para pejabat zaman itu, orang-orang kaya di zaman beliau, siapa yang kenal hari ini? Tidak ada yang tahu. Tapi kita tahu imam-imam yang hidup zaman itu, dan sampai hari ini kita manfaatkan ilmunya. Apa yang menyebabkan itu semuanya? Karena ilmu yang mereka tinggalkan. Bukan jabatan mereka tinggalkan, bukan harta mereka tinggalkan, tapi yang mereka wariskan, mereka tinggalkan adalah ilmu. Sehingga sampai hari ini kita bisa mengambil manfaat dan faedah dari peninggalan-peninggalan para ulama kita. Karena dari sini seorang muslim dia tahu mana yang akan dia tinggalkan sehingga dia bermanfaat nantinya. Ilmu dan ilmu. Dan ini adalah kitab yang ringkas insyaallah, yang sumbernya adalah hadis-hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian kita ambil penjelasan kitab ini dari penjelasan yang singkat sekali, yaitu kitab Khulasatul Kalam, ringkasan. Khulasa itu ringkasan, Al-Kalam ringkasan, Al-Kalam maksudnya ringkasan penjelasan tentang hadis-hadis Umdatul Ahkam, dari karya Syekh siapa? Abdullah Al-Bassam. Syekh Abdullah Al-Bassam, beliau telah menulis kitab yang lebih besar, penjelasan yang lebih perinci, bahkan beliau menyebutkan perbedaan-perbedaan ulama di dalam kitab beliau Taisirul Allam Syarhi ala Umdatil Ahkam, satu jilid tebal untuk penjelasan kitab ini. Kemudian dari kitab itu beliau ringkas lagi menjadi Khulasatul Kalam, sehingga nanti kita ambil hadis, kemudian kita ambil kadang sebagian kalimat beliau sebutkan, kemudian faedah 2, 3, tidak banyak. Kalau mau lebih tafsil, perinci, maka kembali ke kitab beliau Taisirul Allam Syarah Umdatil Ahkam. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pada pembahasan kitab ini,
Itu ada syarahnya, ada muqaddimah syarah, ada enggak? Baik. Muqaddimatus syarih, yakni pendahuluan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam yang beliau sebutkan di sini, fahadhihi khulasah ala hadhihi al-umdah lakhastuha min syarhil kabir 'alaiha taysiril 'allam. Kitab ini aku ringkas dari penjelasan kitabku yang lebih besar, yaitu Taysirul 'Allam. Maka kita akan mengambil faedah dari kitab ini. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, Kitabut Taharah. Qala al-musannif rahimahullah, berkata al-musannif al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, penulis kitab aslinya Abdul Ghani Al-Maqdisi, mengatakan Kitabut Taharah. Dan ini yang biasa dibawakan oleh para ulama fikih. Mereka membawakan di bab awal dari kitab-kitab fikih pasti pembahasan apa? Taharah, Kitabut Taharah, ya, tentang bagaimana kewajiban kita untuk bersuci, kemudian tata cara bersuci. Dan ini dilakukan oleh para ulama fikih. Kata beliau Kitabut Taharah. Para jamaah, taharah ini merupakan kewajiban, dan taharah yang dimaksudkan oleh penulis rahimahullah di sini ada dua macam taharah. Yang pertama adalah taharah ma'nawiyah. Taharah ma'nawiyah yaitu kewajiban kita membersihkan ma'nawi. Apa di situ? Taharatul qalbi, membersihkan hati. Membersihkan hati dari berbagai virus-virus, virus kesyirikan, hasad, dengki, apa saja virus-virus yang merusak hati, penyakit-penyakit hati. Oleh karena itu, yang pertama macam taharah adalah taharatul ma'nawi, ya, kewajiban kita untuk membersihkan hati kita. Dan ini, ya, menjadi asas utama sebelum kita membersihkan taharah yang kedua, yaitu taharah hissi. Taharah hissi itu adalah taharah yang zahir, baik itu taharah badan atau taharah pakaian. Bersuci, kita membersihkan badan kita dari hal-hal yang najis, atau membersihkan badan kita dari kotoran-kotoran pakaian kita dan yang lainnya. Kemudian ada taharah yang dimaksud di sini selanjutnya adalah taharah hissi, ya, badan zahir kita, pakaian kita. Selain itu ada taharah tadi. Yang pertama adalah taharah ma'nawi. Apa itu? Raf'ul hadath, membersihkan hadath. Orang yang sudah hadath batal, maka dia harus melakukan apa? Taharah ketika hendak sholat. Nah, ini harus dibersihkan, disucikan, baik itu bersucinya dengan berwudu, bersucinya dengan tayamum, atau bersuci yang lebih besar daripada itu dengan apa? Dengan mandi besar, ya, mandi besar. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan Kitabut Taharah. Di sini beliau membawakan hadis untuk taharah ma'nawi. Taharah apa? Ma'nawi, kebersihan hati, untuk bersuci, yaitu mensucikan hati kita. Oleh karena itu beliau mengatakan al-hadithul awal, hadis yang pertama, an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, wa fi riwayah binniyah, wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha
fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Fi riwayat binniyah, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu akan diberi balasan sesuai dengan niatnya. Apa yang kita niatkan, maka di situ ada balasannya. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia, untuk meraih dunia, aw imra'atin yatazawwajuha, atau untuk meraih wanita agar ia bisa menikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan dalam hijrah tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Dan hadis ini satu-satunya yang meriwayatkan dan mendengar langsung dari Nabi hanya Umar bin Khattab. Hanya Umar bin Khattab, yang lainnya tidak. Satu-satunya hadis ini yang mendengar langsung dari Nabi hanya Umar. Mana Abu Bakar? Tidak mendengar hadis ini. Sahabat yang lainnya tidak ada yang mendengar. Hanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis ini disebut hadis apa? Hadis ahad. Ahad dari cabang yang mana? Dari cabang gharib. Karena ahad terbagi menjadi 3. Ada gharib, ada aziz, ada masyhur. Dan hadis ini adalah bagian dari hadis ahad yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang tidak sampai kepada jumlah mutawatir. Dan ahadnya bagian dari gharib yang hanya diriwayatkan oleh seorang rawi, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, beliau ini ulama yang belum lama meninggal, ya. Beliau hidup satu zaman dengan Syekh Al-Muthaimin karena beliau teman seperjuangan di dalam belajar kepada gurunya, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala. Syekh Abdullah Al-Bassam ini dahulu juga termasuk dari anggota kibar al-ulama yang ada di Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah. Beliau mengatakan al-mufradat, di antara mufradat dari hadis ini qauluhu, yaitu sabda Nabi, an-niyah. An-niyatu lughatan al-qasdu. Yang dimaksud dengan niyah secara bahasa adalah al-qasdu, maksud, tujuan. Itulah niyah. An-niyah ay al-qasdu, maksud, yakni tujuan. Wa syar'an, dan niat secara pengertian syar'i, al-azmu ala fi'lil ibadati liwajhillahi ta'ala. Niat secara pengertian syar'i adalah al-azmu ala fi'lil ibadah, tekad untuk melaksanakan ibadah. Al-azmu yakni tekad, ala fi'lil ibadah, untuk mengerjakan ibadah, liwajhillahi ta'ala, yang tujuannya mengharap wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ada tekad untuk melaksanakan ibadah, tujuannya mengharap wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Ini pengertian niat secara syariat. Kemudian Syekh menyebutkan 2 faedah saja, karena beliau tadi mengatakan ringkasan, ya, tidak mau panjang menyebutkan apa faedah-faedahnya. Kalau mau panjang di kitab yang Taisir al-Alam. Fihi masail. Dalam hadis ini kata Syekh ada 2 faedah masalah. Yang pertama, al-ula wujubul hadari minar riya. Punya antum apa? Wujubu apa wujudu? Wujubu. Yang benar wujubu, wujubul hadari minar riya. Wajib untuk waspada, menjaga diri dari perbuatan riya. Wajib untuk waspada, hati-hati menjaga diri dari
perbuatan riya. Perbuatan riya ini perbuatan apa? Hati, qalbi. Perbuatan hati. Sehingga beliau membawakan hadis ini adalah kewajiban kita untuk taharah ma'nawi, qalbi, membersihkan hati dari riya. Dan Nabi SAW dalam hadis yang lain beliau mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Ada perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian, kata Nabi SAW. Suatu yang paling aku khawatirkan, takutkan menimpa kalian, asyirkul asghar, syirik kecil. Ketika Nabi ditanya, apa itu syirik kecil contohnya? Kalian riya. Ya, ini perbuatan riya. Dan kita tidak tahu. Karena itu amalan hati. Yang tahu riya atau ikhlas hanya siapa? Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian orang itu. Karena dia yang tahu isinya. Ya. Maka Syekh mengatakan wujubul hadari minar riya. Kewajiban kita berhati-hati, waspada, menjaga diri dari perbuatan riya. Yakni beramal, beribadah agar mendapatkan pujian dan dilihat oleh manusia. Kalau dia mengamalkan amalan, beribadah agar dilihat manusia dan diikuti orang lain, tapi yang dia cari adalah ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Ada orang yang mengikuti atau tidak, ada orang melihat atau tidak, tapi dia ikhlas untuk mengharapkan pahala dari Allah, maka bukan riya. Contoh di antara para sahabat dahulu, ketika Nabi SAW didatangi oleh sahabat-sahabat yang membutuhkan sekali bantuan, maka Nabi memberikan isyarat, dan di antara sahabat mereka ada yang bersegera memberikan infak kepada sahabat yang membutuhkan tersebut. Di hadapan para sahabat yang lainnya ditampakkan, yang akhirnya membuat sahabat-sahabat yang lain bangkit dan terdorong untuk meniru perbuatan yang sama. Maka ini bukan riya, selama yang dia lakukan apa? Mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Nanti jangan sampai antum enggak salat jamaah, enggak, takut riya. Enggak benar. Ya. Enggak benar seperti itu. Maka amalan boleh tambahkan, boleh, tapi yang penting adalah hatinya apa? Ikhlas. Wa muraqabati a'malil qalbi, ay wujubu muraqabati a'malil qalbi. Selanjutnya adalah kewajiban kita untuk selalu mengawasi amalan-amalan hati kita. Yang tahu kita sendiri, ya, orang lain tidak tahu amalan hati kita. Maka kita yang wajib mengawasi muraqabah a'malil qalbi, amalan-amalan hati kita. Dan amalan hati sangat banyak sekali. Sampai Dr. Khalid As-Sabt dalam kitabnya 2 jilid tebal, beliau tulis kitab yang berjudul A'malul Qulub, amalan-amalan hati. Sampai 2 kitab jilid tebal, beliau bawakan amalan-amalan hati beserta dalil-dalil dan penjelasannya. Karena amalan hati sangat banyak sekali. Ya. Kemudian yang kedua, ats-tsaniyah. Yang kedua, an-niyata syartun fil ibadah. Yang kedua faedahnya, bahwa niat itu adalah syarat dalam ibadah. Syarat dalam ibadah. Maka ibadah harus diawali dengan niat. Ibadah harus dibangun di atas niat. Wa anna mahallahal qalbu, dan tempatnya niat itu adalah hati. Tempatnya niat di mana? Hati. Fattalaffudhu biha bid'atun, maka melafalkan niat hukumnya apa? Bid'ah. Siapa yang mengatakan? Para ulama yang katakan. Kalau melafalkan niat itu adalah ibadah yang disunahkan, dianjurkan, bahkan diwajibkan, tentu Nabi tidak akan mendiamkan. Nabi akan mengajarkan. Sahabat akan sampaikan riwayatnya sampai kepada kita. Tidak mungkin riwayat itu tidak sampai kalau itu adalah syariat. Tapi ketika Nabi tidak pernah ajarkan satupun hadisnya,
yang tidak pernah diriwayatkan satupun oleh para sahabat untuk melafadzkan niat dalam seluruh ibadah, maka itu hukumnya apa? Bid'ah. Karena tadi niat adalah al-azmu, azam, tekad. Tekad itu di hati, qasd. Sehingga mahalluhul qalb, tempatnya di hati. Fatalaffuzu biha bid'ah. Melafadzkan niat hukumnya bid'ah. Tidak untuk sholat, tidak untuk toharohnya, tidak untuk puasanya, tidak untuk apa? Ibadah hajinya, bukan. Tidak ada semua. Ya. Kalau dia mengatakan kalau orang sedang ihram maka dia membaca niat, bukan niat. Talbiyah. Sebagaimana kita hendak salat maka kita ada takbiratul ihram. Allahu akbar. Begitu juga mereka yang sedang ihram, haji maupun umrah. Maka dia membaca labbaik Allahumma labbaik. Itu bukan niat. Ya. Maka semua ibadah niatnya di dalam hati. Kemudian selanjutnya kita ada tambahan di sini. Tentang pembahasan hijrah tadi. Al-hijrah yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwa hijrah itu maknanya adalah intiqalun min baladil Islam, min baladis syirki ila baladil Islam. Berpindah dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Itu adalah hijrah. Wa baqiyatun ila an taquma as-sa'ah. Kewajiban berhijrah dari negeri kafir, dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam, baqiyatun ila an taquma as-sa'ah. Hukumnya tetap wajib sampai hari kiamat. Maka muslim yang tinggal di negeri kafir tidak bisa menjalankan syariat Islam, syiar-syiar Islam, wajib baginya untuk apa? Hijrah, sedangkan dia mampu. Ya, wajib dia hijrah. Nah, hijrah di sini, hijrah yang dimasukkan di dalam hadis Nabi SAW, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada kewajiban hijrah setelah takluknya kota Makkah. Karena dahulu kewajiban hijrah dari Makkah ke Madinah, pada saat itu Makkah masih dikuasai siapa? Orang kafir. Maka wajib semua kaum muslim untuk berhijrah, kecuali yang tidak mampu berhijrah, maka tidak berdosa. Tapi ketika Makkah ditaklukkan oleh Nabi menjadi negeri Islam, tidak ada kewajiban lagi untuk berhijrah. Tapi kewajiban tetap bagi mereka yang tinggal di negeri kafir, tidak bisa melaksanakan syariat Islam, wajib dia berhijrah ke negeri kaum muslimin. Maka mereka yang mengkafirkan negeri muslim, negeri kafir, maka wajib bagi mereka hijrah, cari negeri yang muslim, pergi kalian ke sana. Ya, kalian di sini bisa beribadah, sholat 5 waktu, wallahi tidak ada yang melarang. Masjid terbuka, yang pakai hijab silahkan, yang belajar Al-Quran silahkan. Negeri yang diberi kemudahan oleh Allah bagi kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah, kemudian divonis menjadi negeri kafir, negeri taghut. Kenapa kalian tinggal di sini, makan di sini, tidur di sini? Pergi kalian ke negeri Islam yang kalian inginkan. Mereka tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada negeri ini. Ya. Kemudian hijrah yang kedua yang dimaksudkan di sini oleh Nabi, wa man kana hijratu ila dunya yusibu am imratin yatazawwajuha. Hijrah yang tujuannya dunia. Dia pindah dari satu negeri ke negeri yang lain, tapi yang dicari dunia. Baik dunia itu harta, dunia itu wanita, dunia itu tahta, maka dia tidak mendapatkan pahala. Dia akan dapat apa yang dia cari. Mungkin dia cari harta, dia cari si wanita, dia dapat. Tapi pahala hijrah dia tidak mendapatkan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, hijrah disebutkan oleh para ulama ada 3 macam hijrah. Yang pertama, hijratul makan, yakni hijratul makan, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini adalah hijratul al-makan. Seperti tadi, hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam, atau hijrah dari negeri yang di situ penuh dengan bid'ah, khurafat, yang dia tidak bisa menegakkan dan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, maka dia berhijrah
ke negeri yang di situ ditegakkan sunnah dan dia bisa melaksanakan sunnah. Kemudian yang kedua, hijratul amal. Hijrah macam yang kedua adalah hijratul amal, yaitu berhijrah dan berpindah dari amalan-amalan yang dilarang. Yang tadinya dia mengerjakan kesyirikan, dia hijrah, berpindah, dia mentauhidkan Allah. Yang tadinya dia berbuat bid'ah, maka dia hijrah, dia tinggalkan bid'ah, dia amalkan sunnah. Tadinya dia bermaksiat kepada Allah, maka dia tinggalkan maksiat, dia menjadi orang yang melaksanakan ketaatan. Tadinya bekerja di tempat-tempat yang haram, dia tinggalkan, dia hijrah ke tempat-tempat yang halal. Ini hijratu al-amal. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, macam yang ketiga hijrah, hijratul amil. Hijratu al-amil, yakni meninggalkan dan berpindah, meninggalkan orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Paham maksudnya? Contoh, kita punya teman, punya teman yang selalu berbuat syirik, teman yang banyak berbuat bid'ah, jatuh pada bid'ah-bid'ah, teman yang ahli maksiat. Maka kita hijratul amil, kita meninggalkan orang tersebut untuk kita apa? Menyelamatkan agama kita, menyelamatkan akidah kita, menyelamatkan ibadah kita, meninggalkan pelaku tersebut. Kalau tadi meninggalkan amalan, sekarang meninggalkan apa? Pelaku syirikan, pelaku bid'ah, pelaku maksiat. Makanya orang yang mentauhidkan Allah, dia harus berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Tidak hanya melepas diri dari kesyirikan, tapi dia bergandeng tangan, berteman dengan orang-orang yang berbuat syirik. Ahlu sunnah, maka dia harus benar-benar berpegang kepada sunnah dan berlepas diri dari segala bid'ah-bid'ah dan ahli bid'ah. Tidak cukup dia hanya, oh ana enggak melakukan bid'ah, ana berlepas diri dari bid'ah, tapi sahibnya, temannya, siapa? Ahlul bid'ah. Ya, maka tidak benar yang demikian. Sehingga hijratu al-amil, seorang berhijrah meninggalkan temannya, meninggalkan saudaranya karena agama. Karena agama dia tinggalkan. Ya, ketika dia melakukan yang menyimpang, dinasihati, ini bid'ah, ini menyimpang dari sunnah, tapi tetap dia tidak menerima nasihat tersebut, maka dia menyelamatkan agamanya dan meninggalkan saudaranya karena sebab agama. Kemudian yang kedua, hijratul amil yang kedua, meninggalkan orang lain disebabkan perkara dunia. Sebabkan perkara dunia. Ada urusan perkara dunia sehingga dia harus berpisah dengan saudaranya. Maka ini tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya, dia menghajar, memboikot, tidak boleh lebih dari 3 hari. Dan ini yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3. Tidak boleh seorang mendiamkan saudaranya, menghajar saudaranya, memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Karena urusan dunia. Tapi urusan agama tadi dia tinggalkan karena sebab urusan apa? Agama. Dan lihat Nabi SAW ketika menghajar siapa? Sahabat. Di antara sahabat yang mereka tidak mengikuti perang saat ini, Nabi hajar, Nabi boikot, ya, Nabi diamkan sampai 1 bulan. Tapi karena apa ini? Karena agama. Memberikan pelajaran sampai benar-benar bertobat, meninggalkan hal-hal yang menyimpang tersebut, kemudian taubatan nasuha, maka kembali lagi. Ya, ini pembahasan hijrah. Maka hijrah yang sekarang masyhur, istilah hijrah, ya, bukan hanya kalimat, bukan hanya ungkapan, bukan hanya istilah, ya, tidak. Tapi hijrah dibuktikan
dibuktikan dengan hijrah hati, dibuktikan dengan hijrah lisan, dibuktikan dengan hijrah perbuatan, dibuktikan dengan hijrah persahabatan. Hijrah tapi sahabatnya masih ahlul bid'ah, ahlul maksiyah. Maka kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan diberikan istiqamah dalam hijrah kita dari maksiat menuju ta'ah. Kemudian selanjutnya, bab selanjutnya atau hadis selanjutnya, berkata al-musannif rahimahullah, al-hadithul tsani, hadis yang kedua pada kitab at-taharah ini. Siapa contoh lain ulama yang membawakan hadis innamal a'malu binniyat di awal kitabnya? Imam Nawawi dalam kitabnya apa? Arba'in Nawawi. Yang kedua dalam kitabnya Riyadhus Shalihin Ahsan. Kemudian imam siapa lagi? Imam Bukhari. Hadis pertama dalam Sahih Bukhari adalah hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian beliau Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Al-haditsu tsani, hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allah tidak akan menerima. Tidak menerima apa? Salata ahadikum, tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian. Maka di sini menunjukkan bahwa tidak semua salat itu diterima oleh Allah. Ada orang salat khusyuknya luar biasa, tapi ternyata tidak diterima oleh Allah. Ada apa? La yaqbalu Allahu salat ahadikum. Allah tidak menerima salat seorang di antara kalian. Idza ahdatha hatta yatawadda, apabila dia hadas sampai dia bersuci, berwudu lagi. Jadi salatnya orang yang batal wudunya, maka tidak akan diterima oleh Allah, sekhusyuk apapun salat dia. Maka salat ada yang diterima, salat ada yang ditolak oleh Allah. Contoh yang lain, hadis dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, man ata kahinan aw arrafan fasa'alah, man ata kahinan aw arrafan fasa'alah falam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Siapa yang mendatangi dukun, mendatangi tukang sihir, tukang ramal, datang kemudian dia curhat masalah, tapi dia tidak membenarkan ucapan. Dia datang, dia curhat, dia sampaikan masalah dia, kemudian dia pulang. Dia tidak mendengarkan dan tidak membenarkan ucapannya. Falam tuqbal lahu 40, falam tuqbal lahu salatu 40 yawman. Maka salatnya selama 40 hari tidak akan diterima oleh Allah. Dia datang, dia tidak membenarkan, ya, maka 40 hari salat dia tidak diterima oleh Allah. Dia wajib salat, wajib dia salat, tapi salatnya diterima? Tidak diterima. Berat. Apalagi sampai membenarkan dan percaya kepada tukang ramal, dukun, tukang sihir. Dalam hadis lain Nabi katakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Orang yang percaya kepada tukang dukun dan tukang sihir, membenarkan ucapannya tukang ramal, maka dia telah kufur terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Fihi masail. Berkata Syekh Abdullah Al-Bassam, pada hadis ini beliau membawakan dua masalah faidah. Al-ula, faidah yang pertama, anna salatal muhdits la tuqbal. Anna salatal muhdits la tuqbal. Bahwa salatnya orang yang batal wudunya, ya, la tuqbal, tidak akan diterima oleh Allah. Lianna at-taharata ahadu syurutis shalah. Karena taharah, bersuci itu adalah salah satu dari syarat-syarat salat.
syarat-syarat salat. Ya. Ini yang paling penting taharahnya. Taharah hati dan taharah hadath. Suci, membersihkan hadathnya. Kemudian tsaniyah, yang kedua, annal hadatha naqidun lil wudu' wa mubtilun lis salah idza waqa'a fiha. Bahwa hadath ini naqidun lil wudu', membatalkan wudu', wa mubtilun lis salah, dan membatalkan salat idza waqa'a fiha, jika terjadi hadath di tengah salat. Orang batal sebelum salat, kemudian dia salat, batal salatnya. Orang salat dalam keadaan suci, kemudian batal di tengah salat, maka apa? Batal salatnya. Batal sebelum maupun batal setelahnya. Apabila dia batal wudunya. Nah, ketika seorang dia batal wudunya, di tengah dia salat, maka dia harus keluar bersuci dan mengulangi salatnya. Tidak kemudian menyambung. Tidak. Dia harus keluar mengulangi salatnya dari awal. Kalau seorang dia salat dalam keadaan dia lupa, sudah salam baru ingat, belum bersuci, maka dia harus berwudu dan mengulangi salatnya dari awal. Tapi sudah lama baru ingat, kemarin umpamanya, ya udah kemarin, tetap dia wajib wajib mengulanginya. Kenapa? Karena syarat. Kalau dia tidak melaksanakannya, maka sholatnya batal. Ya. Dan ini kewajiban kita untuk taharah, raf'ul hadath, menghilangkan hadath untuk melaksanakan ibadah sholat. Dan ini adalah ijma', kesepakatan para ulama, dan tidak ada yang berselisih dalam hal ini. Sehingga para ulama mengatakan semua ibadah yang disepakati oleh para ulama diwajibkan untuk bersuci sebelum melaksanakan ibadah hanya sholat. Semua ibadah yang disepakati ulama disyaratkan harus taharah, suci sebelum melaksanakannya hanya sholat. Yang lain ikhtilaf, terjadi perbedaan di antara ulama. Tawaf ikhtilaf di antara ulama. Jumhur mewajibkan, sebagian ulama tidak mensyaratkan. Membaca Al-Quran terjadi perbedaan ulama di antara ulama. Ya, menyentuh mushaf terjadi perbedaan antara ulama. Baik, apalagi ibadah yang lain? Berpuasa, salat taharah, ya, taharah hati. Nah, maka katakan oleh para ulama yang disepakati harus diawali dengan taharah adalah apa? Salat. Yang lain terjadi perbedaan di kalangan ulama. Kemudian selanjutnya, di sini disebutkan hatta yatawaddo, sampai dia berwudu. Kalau ternyata hadatsnya, di saat itu tidak mendapatkan air untuk berwudu, maka dia taharahnya menggunakan apa? Tayammum. Taharahnya menggunakan sa'id, menggunakan dengan cara bertayammum. Nah ini apa? Sebagai ganti dari air. Oh, dia bawa air, ada air, tapi tidak mencukupinya. Maka ketika tidak mencukupinya, diberikan keringanan oleh syariat untuk cukup dengan bertayammum. Dia bawa air, tidak cukup kalau buat wudu, cukupnya hanya untuk minum. Kalau tidak minum nanti bisa apa? Bisa pingsan. Ad-dinu yusra, agama itu mudah. Begitu juga ketika tayammum, tidak dapat lagi. Mana nih, nggak ada debu, nggak ada tanah. Ya, kan pemahamannya tayammum harus menggunakan apa? Debu, tanah. Jadi kemana-mana harus melastikin tanah. Antum di mobil, kalau memang tidak bisa turun disebabkan hujan yang deras dan sebagainya, dan waktu sholat sudah mepet, tidak mungkin kan tayammum. Apa yang ada di situ? Antum di pesawat,
tidak memungkinkan sholat karena perjalanan yang jauh, apa yang ada di situ? Ya, ini kemudahan dalam syariat. Tayyib. Ini cukup waktunya. Sekarang sudah adzan. Insyaallah kita lanjut dari hadis ini pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Nanti kalau ada soal ditulis saja dan nanti insyaallah kita lanjut materi yang kedua. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.